Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus. Kasih Allah yang tak berkesudahan yang telah menyatukan kita saat ini. Kami menyambut setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama kali bersama dengan kami di channel ini. Dimanapun saudara berada. Allah yang telah beranugerah, Allah yang telah memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Allah telah menyertai kita melewati satu minggu. Hari ini Allah di dalam kasih karunia-Nya memanggil kita sehingga kita boleh datang untuk memuji dan menyembah serta beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dan seluruh diri kita untuk kita boleh beribadah kepadanya. Mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Tuhan itu maha besar, Dia tinggi mengatasi segalanya. Mari kita tinggikan, kita puji, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba tatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Puji, puji Dia Kristus Sang Raja. Puji, Dialah Raja segala raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Puji, puji Dia Kristus Sang Raja. Puji, Dialah Raja segala raja. Puji, puji Dia Kristus Sang Raja. Puji, Dialah Raja segala raja. Mari kita berdoa. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Bapa kami yang kekal dan juga Raja kami. Pagi ini kami mau membawa segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang besar namun mengasihi kami, dan juga yang memegang kendali atas segalanya. Kami boleh ada sampai hari ini itu karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik dan juga yang tidak baik di dalam pandangan kami, karena kami tahu di dalam segalanya Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami mengandalkan hikmat kami, mengandalkan apa yang kami miliki untuk menghadapi kesulitan dalam hidup. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami tidak sepenuhnya bergantung pada penyertaan dan pimpinan-Mu serta kuasa-Mu. Biar mulai pagi ini kami sungguh boleh berserah diri kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan menuntun dan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang manis, yang kekal, yang tak berkesudahan bagi kami yang tidak layak ini. Namun Engkau kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia,
kamu diselamatkan. Syukur kepada Allah untuk rahmat-Nya yang besar. Di dalam Kristus, sekali lagi pengampunan dosa itu dianugerahkannya kepada kita. Kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan selamanya. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Sungguh Dia Allah yang baik, selalu baik, sekalipun rancangannya sulit untuk kita mengerti. Mari kita puji Dia, Dia Allah yang baik, selalu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus tuh luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus tuh luar biasa. Yesus tuh luar biasa. Yesus tuh luar biasa. Dia Allah yang baik, Allah yang selalu menjaga kehidupan kita. Dialah gembala hidup kita. Sekalipun menghadapi bahaya dan ancaman di dalam hidup, kita tetap aman karena Dia menyertai kita. Mari renungkan penyertaan dan perlindungannya. Dia Tuhan Yesus, gembala kita. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke padang hijau, ku dekati sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku.
Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Dengan satu keyakinan, Dialah gembala kita selamanya. Kita mau bawa seluruh doa dan permohonan kita. Saya berikan waktu kepada setiap jemaat untuk boleh datang secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, kami bersehati menyerahkan seluruh pergumulan setiap jemaat ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kesulitan ekonomi, mungkin ada masalah kesehatan, sakit penyakit, bahkan pergumulan di dalam keluarga masing-masing. Kami sungguh mohon belas kasihan dan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi semua ini. Tarik kami untuk boleh lebih dekat dan semakin bersandar pada Tuhan. Biarlah semua ini boleh membawa kami untuk berubah semakin serupa dengan Kristus dan bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak lupa membawa bangsa dan negara kami ke dalam kedaulatan Tuhan. Kesulitan perekonomian dihadapi oleh negara kami. Masalah berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini yang belum selesai. Sungguh kami menyadari kami manusia yang lemah. Kami mohon kuasa dan campur tangan Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana dari Tuhan bagi pemerintah kami di dalam mengatasi berbagai masalah yang ada yang terjadi saat ini. Biar Tuhan yang tolong kami sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai umat-Mu yang Engkau kasihi, agar supaya kami sungguh boleh bertanggung jawab atas hidup kami, menjaga diri, mentaati protokol kesehatan yang ada sebagai wujud kami menghormati Tuhan dan mentaati Tuhan. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Kita sebagai domba gembalaannya, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan suaranya dan menerima firman-Nya. Hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, kepadamu kami mau berharap. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami harapkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom saudara-saudara, mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Kita mau mohon pimpinan Roh Kudus, kita mau berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami. Memampukan kami bukan hanya sekedar mengerti firman-Mu, tetapi kami juga dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-15. Keluaran 33, ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya akan ulangi saudara-saudara. Berkatalah Musa kepadanya, yaitu kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sampai demikian jauh pembacaan kita pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu perang saudara terjadi di Korea, suatu ketika tentara Korea Utara melakukan serangan, menjatuhkan bom di kota Seoul. Dan waktu itu banyak gedung-gedung yang hancur, banyak rumah-rumah yang hancur, banyak orang-orang yang diam di dalam rumah meninggal dunia karena terkena bom. Sehingga pada waktu itu saudara-saudara, semua orang cepat-cepat keluar dari rumah. Mereka segera berlari ke tempat untuk menyelamatkan diri, ke tempat untuk mendapatkan perlindungan. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah orang-orang yang berlari-lari mencari tempat perlindungan, terlihat saudara ada seorang anak kecil yang berdiri di depan pintu rumahnya. Anak ini menangis sambil berteriak, memanggil nama papanya, "Papa, papa." Karena papanya mungkin sedang keluar. Dan waktu itu saudara, tetangganya, temannya, saudaranya, familinya itu mendatangi dia dan mengajak, "Ayo pergi, ayo kita menyelamatkan diri, ini bahaya, kamu bisa kena bom, kamu bisa mati." Tetapi saudara, anak ini berkata, "Tidak, aku tidak mau pergi. Kalau bukan papaku sendiri yang datang menjemput aku tidak mau pergi, aku tetap di sini." Saudara, anak ini bersikeras untuk tidak mau pergi, walaupun diajak oleh siapapun. Karena apa saudara? Karena dia hanya menunggu papanya. Dia katakan, kalau bukan papaku sendiri yang menjemput aku tidak akan pergi. Nah saudara, mengapa anak ini begitu memiliki keyakinan bahwa papanya itu dapat menolong dia, dapat menyelamatkan dia? Karena anak ini mengenal betul siapa papanya. Dia tahu betul kemampuan papanya yang bisa menolong dan menyelamatkan dia. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman yang hampir sama itu jika dialami oleh Musa di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Di mana saudara-saudara, di dalam pembacaan kita pada waktu itu, Musa setelah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Pada waktu itu saudara-saudara, mereka tiba di Gunung Sinai. Setelah mereka beberapa lama di Gunung Sinai, lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, sekarang pergi, bawalah orang-orang Israel ini untuk berjalan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang penuh berlimpah dengan susu dan madu." Nah saudara, ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan
untuk pergi membawa bangsa Israel. Musa menolak. Dia katakan, tidak. Kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, maka kami tidak akan berangkat dari tempat ini. Mengapa saudara Musa berkata demikian? Nah, kalau kita membaca di dalam, saudara Musa berkata, kalau engkau sendiri yang tidak membimbing kami, maka jangan meminta kami untuk berangkat dari sini. Kami tidak mau berangkat. Mengapa itu terjadi, saudara? Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, di dalam Keluaran pasal 33, dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan mengutus malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi saudara, Tuhan katakan, Musa bawa bangsa ini untuk berjalan menuju ke Kanaan, tetapi aku akan mengutus malaikatku. Aku sendiri tidak akan mendampingi, aku tidak akan menyertai. Aku hanya mengutus malaikat. Karena apa? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jangan sampai ketika aku berjalan dengan orang-orang Israel, maka aku akan membinasakan mereka karena ketidaktaatan mereka, karena kekerasan hati mereka. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat ke-14, di situ Tuhan berkata, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Di satu sisi Tuhan tidak akan memimpin bangsa Israel, tidak akan beserta dengan bangsa Israel, umat Israel. Tetapi Tuhan akan beserta dengan Musa. Tuhan akan menyertai Musa dan memberi Musa ketentraman. Nah saudara, ternyata inilah yang membuat Musa mengatakan tidak. Kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami, bukan hanya membimbing saya, bukan hanya menyertai saya, tetapi semua umat Israel, umat Yahudi, bangsa pilihan Allah. Kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami semua, maka kami tidak akan berangkat dari tempat ini. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Musa begitu rindu, begitu sungguh-sungguh meminta Tuhan berjalan bersama dengan mereka? Kalau kita perhatikan saudara, permohonan daripada Musa ini sebenarnya mengandung pengakuan, mengandung pengenalan yang dalam Musa terhadap Allah. Musa tahu betul siapa Allah yang dia layani. Musa tahu betul siapa Allah yang memerintahkan dia untuk membawa bangsa Israel berjalan menuju ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu makanya saudara, dengan pengenalan inilah maka dia tahu bahwa Musa membutuhkan Tuhan. Musa ingin Tuhan berjalan bersama dengan mereka menuju ke tanah perjanjian. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dibalik daripada permohonan daripada Musa ini, ternyata ada pengakuan yang mendalam tentang siapa Allah. Hari ini kita akan belajar paling tidak ada 2 atribut Allah yang dikenal, yang diakui oleh Musa. Sehingga dia sungguh-sungguh membutuhkan Allah yang seperti itu, memimpin mereka, membimbing, menyertai mereka, berjalan dengan mereka menuju ke tanah perjanjian. Atribut yang pertama saudara, Musa mengenal Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maka Allah itu adalah sumber pertolongan. Dan inilah yang dibutuhkan oleh Musa. Karena Musa tahu ketika mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan, mereka akan melewati daerah-daerah di mana ada banyak bangsa-bangsa yang mungkin akan menyerang mereka. Bangsa-bangsa yang mungkin akan mencoba untuk menawan mereka. Karena mereka berpikir, oh ini umat Israel, ini adalah bangsa bekas budak di Mesir. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berperang.
tidak memiliki senjata dengan begitu mudah ditaklukkan. Itulah yang membuat ketakutan Musa. Ketika mereka nantinya berhadapan dengan bangsa-bangsa, pasti mereka akan kalah. Maka mereka mungkin akan bisa ditawan. Bahkan mereka akan diperbudak lagi seperti dulu mereka diperbudak di Mesir. Musa ketakutan. Walaupun dia akan disertai Tuhan, tetapi dia tetap takut. Makanya dia katakan, Tuhan, kalau Engkau tidak berjalan dengan kami, kalau Engkau sendiri tidak membimbing kami, maka kami tidak akan pergi dari tempat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita hari ini, di masa-masa pandemi, kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini telah melumpuhkan berbagai aspek kehidupan manusia. Selain aspek kesehatan, karena virus ini membawa dampak kesehatan yang sangat berbahaya, yang sangat mematikan. Tetapi saudara, pandemi ini juga membawa aspek ekonomi terganggu. Banyak negara-negara besar, Amerika, Tiongkok, negara-negara maju, Singapura, bahkan Indonesia juga mengalami resesi. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi sangat lambat, merosot. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan karena di PHK, karena perusahaannya tutup. Pandemi COVID-19 juga membawa dampak bukan hanya kesehatan, ekonomi, juga di dalam dampak kehidupan sosial, keluarga. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran, banyak keluarga yang bercerai karena pandemi COVID-19. Di Tiongkok, saudara, angka perceraian setelah lockdown itu meningkat. Bahkan juga di Arab Saudi, bahkan juga di negara-negara yang lain, saudara. Karena apa? Karena ternyata COVID-19 ini membuat orang tidak bisa keluar rumah. Suami yang biasanya harus bekerja dari pagi sampai sore, pulang malam. Istri juga begitu, ya, seringkali keluar, mungkin jalan-jalan ke mall, melakukan kegiatan sosial. Tapi saat ini ketika pandemi tidak bisa kemana-mana, mereka bertemu, selalu suami istri bertemu. Istri yang biasanya itu bisa keluar, sekarang stres karena tidak bisa keluar, tidak bisa jalan-jalan ke mall, tidak bisa belanja. Akhirnya apa? Marah-marah, gampang emosi, akhirnya cerewet dan sebagainya. Akhirnya suami tidak tahan dengan omelan, dengan cerewetan istrinya. Akhirnya banyak suami-suami yang melakukan tindakan KDRT. Tidak tahan dengan istrinya yang cerewet, akhirnya istrinya di smackdown. Akhirnya suaminya digugat cerai oleh istrinya. Jadi kita lihat saudara-saudara bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat luar biasa. Bukan hanya dampak dalam segi atau aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi, keluarga, dan lain-lain. Sehingga banyak orang-orang yang tidak tahan, yang tidak kuat di dalam menghadapi realita seperti ini. Banyak orang yang mengalami stres, kemudian banyak yang juga mengalami depresi. Sehingga tidak jarang mereka akhirnya mengalami gangguan psikologis. Hari ini saya mendapatkan laporan, ya, banyak orang-orang yang harus dirawat di rumah sakit jiwa. Pasien rumah sakit jiwa meningkat. Bahkan lebih berbahaya daripada itu, saudara-saudara, bahwa hari ini banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak tahan, tidak kuat menghadapi pandemi yang seperti ini. Dampaknya yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Marilah kita bersama-sama seperti Musa, kita berkata, Tuhan, kalau Engkau sendiri tidak berjalan dengan kami, tidak membimbing kami, maka kami tidak akan bisa melewati perjalanan hidup yang sulit ini. Kami membutuhkan Engkau, karena Allah itu adalah sumber kekuatan. Allah itu adalah
penolong, Dia adalah Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita yang saat ini mendengar firman Tuhan? Apakah saudara sedang mengalami tekanan yang berat? Apakah saudara sedang putus asa? Saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit, saudara merasa tidak mampu lagi bertahan. Saudara-saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan. Seperti kata pemazmur di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara-saudara, apakah saat ini saudara sedang goyah? Apa saat ini saudara sedang tidak berdaya? Pemazmur mengajak kita untuk memandang kepada Tuhan. Dan Dia akan ada di sebelah tangan kita, menopang kita, sehingga kita tidak goyah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah saudara hari ini di tengah-tengah pandemi yang sulit ini kita sedang letih lesu dan berbeban berat? Mari kita mau datang, kita mau menyerahkan segala pergumulan kita, kesulitan kita, dan kita mohon Tuhan berjalan dengan kita. Jangan saudara kita mengandalkan kekuatan kita. Kita sangat lemah, kita sangat terbatas. Apa yang kita bisa diandalkan lagi di dalam hidup kita hari ini? Uang kita, harta kita, tidak ada gunanya. Usaha kita, pabrik kita, toko kita, kepintaran kita, tidak ada gunanya. Tidak akan bisa menolong kita. Kita membutuhkan Tuhan yang Allah yang adalah Maha Kuasa. Jangan saudara kita menggantungkan kepada kekuatan kita. Marilah kita menggantungkan diri kita kepada Yesus yang akan bisa memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita serahkan semua pergumulan kita kepada Dia. Saudara mungkin pernah dengar cerita itu di Pontianak, pernah ada satu petani jeruk Pontianak yang kaya raya. Dia banyak uang, dia karena panen besar, sehingga pada waktu panen itu dia membeli sebuah mobil pickup, saudara. Kendaraan pickup untuk apa? Untuk nantinya waktu panen berikutnya dia akan membawa jeruk, ya hasil kebunnya itu untuk dijual ke pasar dengan mobil pickup. Karena selama ini dia tidak punya mobil, dia menyuruh orang untuk memikul. Ketika dia kaya raya karena panennya besar, untungnya besar, akhirnya dia membeli mobil pickup. Waktu berlalu, kemudian panen berikutnya, wah banyak lagi panennya, jeruknya luar biasa banyaknya. Tapi kali ini dia tidak akan kesulitan, dia tidak akan perlu mencari orang banyak karena dia bisa muat itu dengan mobil pickupnya. Setelah dimuat di mobil pickupnya, saudara-saudara, kemudian dia berangkat. Nah di tengah perjalanan, saudara-saudara, dia bertemu dengan seorang yang memikul buah jeruk juga. Tetapi orang ini tidak punya banyak, hanya punya satu pikul karena kebunnya kecil. Lalu pemilik mobil ini turun dan dia berkata kepada bapak ini, "Bapak mau kemana?" "Aku mau ke pasar menjual jerukku ini." "Ayo ikut, naik ke atas mobil saya, ke belakang ya, naik ke baknya." Akhirnya saudara, bapak ini senang sekali. "Waduh, terima kasih." Dia naik, saudara. Akhirnya mobilnya terus berjalan menuju ke pasar. Tapi baru sampai di pasar, saudara, bapak pemilik mobil ini berhenti. Dia turun dari mobilnya, kemudian dia lihat ke belakang. Apa yang terjadi, saudara, bahwa ternyata bapak yang tadi yang diajak itu naik. Ternyata bapak itu sambil naik mobil pickup sambil mikul, saudara. Mikul apa? Mikul jeruknya. Bapak yang punya mobil katakan, "Loh, kamu jangan mikul. Taruh aja. Ngapain kamu pikul? Kamu kan sudah naik mobil saya." "Aduh bapak, jangan ya. Saya ini sungkan. Saya kan sudah ikut orangnya, sudah nunut orangnya, sudah cukup. Biar ini tak pikul sendiri."
Nah saudara, orang ini agak kurang pinter ya. Agak hempen saudara. Dia pikir bahwa dia memikul itu tidak membebani mobilnya, buat apa? Sama saja, padahal itu sudah ditanggung oleh mobilnya. Harusnya dia letakkan itu, buat apa dia pikul sendiri? Nah seringkali banyak orang-orang Kristen seperti ini. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit, seringkali mereka mencoba memikul sendiri. Padahal Tuhan katakan, ayo serahkan kepadaku. Yang letih lesu datang, serahkanlah pergumulanmu, aku akan memberikan kelegaan. Seringkali kita katakan, Tuhan jangan Tuhan, engkau sudah mati di atas kayu salib menebus dosaku, tapi biarlah masalahku, aku pikul sendiri Tuhan. Makanya seringkali banyak orang Kristen akhirnya tidak ada sukacita, putus asa, dan akhirnya menyerah di dalam menghadapi pergumulan hidup. Mari saudara, kita belajar seperti Musa. Kita mau berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu adalah Maha Kuasa. Dia adalah sumber pertolongan kita, yang akan mampu menolong kita menghadapi segala macam tantangan di dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, ketika Musa berkata, kalau engkau sendiri yang tidak membimbing kami, maka kami tidak akan berangkat dari tempat sini. Musa bukan hanya mengenal Allah itu Maha Kuasa, yang adalah sumber pertolongan, tetapi yang kedua, Musa juga mengenal Allah itu adalah sumber, Allah itu adalah Maha Tahu, yang adalah sumber pengharapan. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Musa memohon Tuhan untuk membimbing mereka untuk berjalan dengan bangsa Israel menuju ke Kanaan. Karena Musa tahu bahwa Allah itu bukan hanya Allah yang Maha Kuasa, sumber pertolongan, tetapi Allah itu ada juga Allah yang Maha Tahu, yang adalah sumber pengharapan. Musa ketakutan, Musa khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti ketika mereka berada di tanah Kanaan. Memang janji Tuhan, tanah Kanaan itu berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi mereka tidak bisa hidup hanya dengan susu dan madu. Musa tahu mereka butuh hidup, mungkin mereka perlu roti, perlu gandum, mereka perlu makan daging. Apakah di sana ada ternak? Apakah mereka di tanah itu ada tanah yang subur untuk bisa menanam, tanaman, tumbuhan, sayur-sayuran dan sebagainya? Jadi ada kekhawatiran tentang hari depan, tentang hari esok. Makanya saudara Musa berkata, Tuhan, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, kalau engkau tidak berjalan dengan kami tidak akan berangkat. Kami takut, kami khawatir tentang hari esok. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa memohon kepada Tuhan untuk membimbing mereka, berjalan dengan mereka. Karena Musa tahu Allah itu Maha Tahu. Allah punya rancangan yang indah di dalam hidup mereka. Di dalam Yeremia 29 ayat yang 11, firman Tuhan berkata bahwa sebab aku ini tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan Allah yang seperti ini untuk membimbing kita di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti setelah pandemi ini selesai, setelah vaksin itu ditemukan dan vaksin sudah dibagikan. Kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi, apakah lebih baik lagi, bagaimana pekerjaan kita. Apakah kita bisa bekerja seperti dulu? Apakah kita masih bisa menyekolahkan anak-anak seperti dulu? Apakah kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan seperti dulu? Kita ketakutan bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia, kita tidak tahu. Itu yang membuat kita khawatir, itu yang membuat kita takut. Tetapi saudara, hari ini kita bersyukur Musa menawarkan kita kepada satu pribadi, mengajak kita untuk mengenal satu pribadi yang luar biasa, yaitu Allah yang Maha Tahu, Allah yang memiliki masa depan kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera.
Nah, saudara, seringkali kita bertanya, kalau memang Tuhan itu punya rencana yang indah di dalam kehidupan saya, tapi mengapa saya harus mengalami masalah seperti ini sekarang? Mengapa saya harus mengalami sakit penyakit? Mengapa saya harus mengalami kehilangan pekerjaan? Saya harus mengalami kemerosotan ekonomi, kebangkrutan, dan macam-macam. Saudara-saudara, seringkali kita tidak mengerti memang kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tapi seringkali kita akhirnya membuat kita marah, kita menyalahkan Tuhan, bahkan kita ragu kepada Tuhan. Saudara, ingat, Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi kita, hari depan yang penuh harapan. Ketika Tuhan hari ini mengizinkan kita mengalami masalah, itu sebenarnya ada rencana Tuhan yang lebih baik ke depan. Kadang-kadang kita memang tidak mengerti, tetapi saudara-saudara, suatu hari kita akan mengerti. Saya pernah mengenal ada seorang anak muda, seorang perempuan yang luar biasa. Dia begitu setia melayani Tuhan, mengajar sekolah minggu, aktif di dalam komisi pemuda, ikut tim pembesukan, pelayanan, paduan suara, macam-macam, begitu luar biasa. Sampai suatu ketika dia sungguh berbahagia karena dia mendapatkan seorang teman laki-laki. Dia mendapatkan pacar yang tampan, yang ganteng, kayak bintang film Korea begitu, saudara. Wah, dia berpacaran, tetapi sayang sekali tidak lama. Hanya beberapa bulan, akhirnya laki-laki ini meninggalkan dia. Ditinggal, dia putus cinta, dia patah hati, dia selien, tanlien, macam-macam lien, saudara ya. Akhirnya dia marah. Dan dia marah kepada siapa? Dia marah kepada Tuhan. Dia kata, Tuhan jahat. Tuhan tidak ingin aku bahagia. Aku punya teman laki-laki yang ganteng. Tuhan kok biarkan dia tinggalkan saya sampai saya menderita seperti ini. Akhirnya dia kecewa. Dia tidak mau lagi ke gereja. Dia tidak mau lagi pelayanan. Dia tinggalkan semua urusan dengan gereja. Dia ngambek. Dia marah kepada Tuhan. Sampai pada suatu hari, saudara-saudara, ketika dia berjalan-jalan di satu mall, dia ketemu dengan seorang temannya yang sudah lama tidak ketemu. Teman gereja. Dan teman gereja ini tanya, mengapa kamu kok lama tidak ke gereja? Kamu lagi kemana saja? Lalu dia ngomong, aku marah sama Tuhan. Tuhan jahat. Kamu tahu, aku dulu kan kenalan sama laki-laki itu yang tampan, yang ganteng itu. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan biarkan dia tinggalkan aku. Aku sampai patah hati. Tuhan jahat, Tuhan tidak ingin aku bahagia. Nah saudara, lalu temannya katakan, kamu jangan marah dulu. Kamu tahu siapa laki-laki itu? Aku tidak tahu. Oh, kamu tahu dia sekarang ini sedang ada di penjara. Karena laki-laki ini ternyata tidak benar, laki-laki yang jahat. Ternyata dia itu putus sama kamu itu, ternyata dia dengan perempuan yang lain. Dan akhirnya mereka melakukan hubungan seks di luar nikah. Akhirnya perempuan itu hamil dan dia harus menikah, harus kawin paksa. Dan kamu tahu, ternyata laki-laki ini dia memiliki kebiasaan yang buruk. Suka minum minuman keras, main judi. Sampai suatu hari dia main judi, dia kalah banyak, utang banyak, akhirnya anaknya itu digadaikan. Oh saudara, ketika perempuan ini mendengar seperti itu, dia langsung pamit, dikatakan oke, terima kasih, aku mau pulang dulu ya, terima kasih. Akhirnya dia sampai di rumah, saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Dia masuk kamar, dia berlutut, dan dia menangis ke hadapan Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau pada waktu dulu aku menyalahkan Engkau ketika aku kehilangan pacarku, aku kira Engkau jahat Tuhan. Tapi aku sekarang tahu ternyata kalau aku dengan laki-laki itu Tuhan, aku bisa bagaimana hari ini? Aku bersyukur Tuhan, Engkau punya rancangan yang baik. Coba bayangkan saudara ya, kalau dia tetap dengan laki-laki ini yang suka main perempuan, main judi, minum minuman keras. Bagaimana dia bisa menjadi istri dengan suami yang seperti itu? Akhirnya dia tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu yang
ada pada dirinya itu indah, walaupun pada waktu itu kelihatannya menyakitkan. Nah saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah, pergumulan yang berat, kesulitan, jangan lupa saudara, kita punya Allah yang Maha Tahu. Dia tahu hari depan kita, dan Dia mempersiapkan hari depan kita yang penuh dengan damai sejahtera. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah pandemi ini, apakah saudara sedang ketakutan, sedang khawatir? Memang sebagai manusia kita rapuh, kita lemah, kita tidak bisa berjalan sendiri, kita membutuhkan Tuhan. Marilah kita seperti Musa, kata Tuhan, kalau Engkau sendiri yang tidak membimbing kami, yang tidak berjalan dengan kami, maka kami tidak akan pergi dari sini. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara-saudara, agar kita bisa mantap melangkahkan kaki kita untuk berjalan, melewati hari-hari di depan kita yang penuh dengan tantangan. Dan akhirnya kita mengalami kemenangan. Karena apa? Karena kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang adalah sumber pertolongan kita. Dan kita punya Allah yang Maha Tahu, yang adalah sumber pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami diingatkan bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa, yang adalah sumber pertolongan kami, Allah yang Maha Tahu, yang adalah sumber pengharapan kami. Biarlah kami terus Tuhan di dalam hidup yang sulit ini mengandalkan Engkau, tidak berjalan sendiri, tapi mau berjalan bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh melewati kehidupan kami dengan penuh sukacita, karena kami tahu kami berjalan dengan Engkau. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya ingin mewakili majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama tentang pengunduran pemilihan majelis. Pada bulan September tahun 2020, Jemaat Gloria seharusnya mengadakan pemilihan majelis untuk periode 2021 sampai 2023. Sayang, pemilihan ini terpaksa dimundur karena keadaan belum mengizinkan. Mari kita berdoa dan berharap agar keadaan tahun depan lebih baik sehingga kita bisa mengadakan pemilihan majelis. Yang kedua, tentang kebaktian emeritasi dan penabisan pendeta. Kami ingin mengingatkan Jemaat Gloria untuk mendoakan dan juga mengikuti kebaktian emeritasi Pendeta Andriko dan penabisan pendeta untuk penginjil Purwanti dan penginjil Bambang Tejo sebagai pendeta GKA Gloria secara live streaming pada hari Kamis 29 Oktober jam 10 pagi. Jemaat dapat mengikuti kebaktian ini melalui YouTube GKA Gloria atau link-link yang akan dibagikan melalui gereja atau Bajem. Dan ketiga, perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum mengambil roti dan anggur perjamuan kudus di masing-masing TU gereja, bisa segera mengambilnya. Kita akan mengadakan kebaktian perjamuan kudus pada 1 November 2020 di 3 KU, jam 7, jam 9, dan jam 11. Sampai di sini pengumuman dari gereja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kalau kita ada sampai hari ini, kita percaya itu semua berkat anugerahnya. Kita masih boleh beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita syukuri segala berkat dan kemurahannya. Saat ini kita juga mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat sekalian bisa berikan persembahan dengan cara scan QRIS gereja masing-masing atau transfer ke rekening yang akan ditampilkan berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita.
jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, tanpa pemeliharaan dan penyertaan serta perlindungan Tuhan, kami tidak akan ada sampai hari ini. Kami ada hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Sungguh kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau demikian baik dan sungguh baik. Kami membawa ungkapan syukur kami dengan apa yang masih Tuhan titipkan kepada kami. Persembahan ini, terimalah ya Tuhan, dan pakailah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan dan disentuh oleh kasih-Mu. Kami juga ingin kembali berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami dan merasakan pimpinan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, satu-satunya nama yang berkuasa, kami bawa doa persembahan kami ini. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat daripadanya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, persilakan duduk. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati.